Saya Usep Rudiat dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Keislaman, yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang motivasi kepemimpinan dan hubungan industrial terkait tugas pengantar bisnis yang sama-sama kita dibimbing oleh Ibu Lina Marlina. Nah, alhamdulillah langsung saja kita simak materinya. Mari kita sama-sama menonton. Nah, di motivasi kepemimpinan dan hubungan industrial. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis motivasi diantaranya satu, yaitu motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Lalu motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Nah, tujuan motivasi yaitu kesatu mendorong gairah dan semangat kerja, kedua meningkatkan kepuasan, ketiga meningkatkan produktivitas kerja, keempat mempertahankan loyalitas, kelima efektivitas, dan keenam efisiensi. Dan juga yang terakhirnya yaitu meningkatkan kreativitas. Nah, wirausahaan yang memiliki motivasi berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kesatu, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Keempat, berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan. Kelima, menyukai dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas yang diembannya sangat ringan, wirausahaan merasa kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan pencapaian keberhasilan yang sangat tinggi. Kita lanjut. 5 sebab atau cara seseorang untuk memulai merintis usahanya. Nah, apa saja? Yaitu satu, faktor keluarga pengusaha. Nah, ini satu tujuan ya dari keluarganya seorang pengusaha. Yang kedua yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha. Nah, ini karena banyak faktor ya, mungkin karena ingin mendapat penghasilan yang istilah itu dari pedagang ya, dari pengusaha. Ketiga, kerja sampingan atau iseng lah gitu, coba-coba usaha apa gitu yang lagi musim kayak sekarang, jualan masker, terus juga alat kesehatan karena efek corona. Ya, yang keempat, coba-cobalah gitu, siapa tahu ada uang jajan lebih dari hasil usaha atau berdagang. Ya, yang kelima, terpaksa ya, karena mungkin butuh tambahan dalam penghasilan, ya dia terjunlah menjadi seorang pengusaha. Nah, ini cara memulai usaha yang lazim dilakukan adalah satu, mendirikan usaha baru, yaitu membuat bisnis baru ya, berdagang apa gitu baru. Atau kedua, membeli perusahaan. Itu ini harus mempunyai modal yang besar ya, jadi dia mengakuisisi gitu perusahaan dengan membeli sahamnya. Ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchise lah. Jadi kita membeli suatu
produk yang sudah berjalan, nah, kita belilah itunya, hak mereknya, hak produknya. Nah, jadi di situ bisa kerjasama, full membeli atau ada 50% dalam keuntungan. Yang keempat, mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, ini misalkan sudah ada usaha misal jualan beras, ya, berasnya dikembangkan, ada beras merah, ada beras hitam, dan juga beras-beras yang khusus, misalkan beras untuk kupat. Nah, kayak itulah. Nah, ini ada pengertian pemimpin. Individu yang mempengaruhi anggota kelompok. Ia bertugas menggerakkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam kelompok. Bertanggung jawab terhadap ideologi kelompok atau organisasi yang ia pimpin. Nah, tentu ini tugas ataupun salah satu pengertian dari pemimpin. Nah, ini kelebihan dan kemampuan pemimpin. Kelebihan dan kemampuan untuk mengendalikan organisasi atau kelompok yang ia pimpin. Memiliki kepribadian yang unik, ulet, berani, bijaksana, adil, percaya diri, ramah, stabil dalam emosi, jujur, rendah hati, sederhana, dan disiplin. Dan juga kelebihan dalam pengetahuan, terutama merumuskan polisi, mengetahui dan memahami perilaku dan tingkat pemahaman bawahannya. Nah, lalu ada berbagai pendekatan dalam studi kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menemukan, memelihara, dan mengembangkan usaha serta iklim yang kreatif dalam kehidupan organisasi. Bukan hanya sebagai atasan, tapi juga harus bisa diterima di kalangan anggota-anggotanya yang dia pimpin. Nah, ini kedudukan strategis pemimpin dalam roda organisasi ataupun perusahaan. Yang satu yaitu moral, akhlak atau budi pekertinya tentu harus baik, harus menjadi contoh juga, bawahan merasa mempunyai pemimpin yang baik lah, sehingga menular ke bawahan ataupun ke teman-teman yang sama-sama bekerja sama. Yang kedua ada human relation, hubungan manusiawinya juga harus baik, terus memperlakukan sebagaimana melakukan hubungan sosial antar manusia harus baik, tidak boleh kasar, tidak boleh jahat. Dan juga ada decision making, keputusan, yaitu memberikan keputusan dikala ada hal-hal yang memang perlu sekali keputusan dari seorang pemimpin, harus tepat juga harus bijaksana. Yang keempat, leadership, kepemimpinannya tentu harus bagus ya, harus menjadi suri tauladan juga. Yang kelima, administrasinya tentu harus sesuai dengan perusahaan ataupun organisasi, tata tertibnya harus benar-benar tidak cacat dalam administrasi. Yang keenam yaitu produktivitas. Nah, itu pemimpin harus produktif, bisa menjalankan roda organisasi ya, dan juga perusahaan sehingga terus berjalan dengan baik. Yang ini adalah pengertian kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan adalah tindakan pemimpin dalam mencapai tujuan, aktivitas dalam usaha mempengaruhi orang lain agar bekerja demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pemimpin seseorang yang memiliki kelebihan sehingga mampu membuat orang lain untuk bekerja penuh dengan rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini tugas pemimpin dalam organisasi, yaitu mempengaruhi orang di lingkungan lembaganya, organisasi, bergerak ke arah tujuan, menciptakan suasana yang memungkinkan orang-orang yang dipimpinnya bekerja lebih efektif dengan motivasi yang besar mencapai tindakan prestasi tertinggi, membantu orang-orang yang di lingkungan organisasi guna menetapkan maksud dan tujuan.
memudahkan proses belajar mengajar dalam mengembangkan efektivitas dalam mengajar, membangun unit kesatuan organisasi yang produktif, menciptakan suatu iklim bagi tumbuh, dan munculnya kepemimpinan baru orang-orang yang dipimpinnya. Nah ini regenerasi ya. Jadi untuk supaya ada penerus. Nah ini pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, unsur karyawan, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi, pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan pekerjaan, dan memberikan kesejahteraan secara terbuka kepada buruh, demokratis dan berkeadilan. Itu tertuang dalam pasal 103 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini landasan hubungan industrial. Landasan ideal dari hubungan industrial ialah Pancasila. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan pemerintah lain dari pemerintah. Nah, tujuan hubungan industrial yaitu tujuan hubungannya yaitu agar Pancasila adalah mewujudkan masyarakat dan adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Nah, ini ciri-ciri hubungan industrial. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Nah, ini ruang lingkup hubungan industrial, yaitu ruang lingkup cakupan, ruang lingkup fungsi, ruang lingkup masalah, ruang lingkup peraturan atau perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, ini hukum material, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, peraturan pemerintah pelaksana yang berlaku, perjanjian kerjasama, peraturan perusahaan PT dan perjanjian kerja, hukum formal, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Perpu nomor 1 tahun 2005 dan diberlakukan mulai 14 Januari 2006. Nah, ini ada dalil Al-Quran berorganisasi ya. Ini ya sedikit saja, yaitu begitu juga Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dan terorganisir secara rapi, layaknya bangunan yang terbangun di atas pondasi yang kuat dan batu-batu bata dan semen yang berpadu menjadi bangunan yang menjulang tinggi. Dalam surat As-Saff ayat 4, Innallaha yuhibbuz zina yaqatiluna fi sabilihi saffan kannahum bainayana marsoso. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, bersaf-saf, bersusun-susun, berbaris-baris, seolah mereka adalah bangunan yang tersusun kokoh. Nah, manfaat berorganisasi di perusahaan dan kehidupan. Di dalam kegiatan organisasi yang sesuai dengan kaidah Islam terdapat berbagai amalan salih dan kebaikan, seperti manajemen, musyawarah, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, maksud soft di situ menyuruh aktif dalam sebuah barisan organisasi supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Nah, kesimpulannya, motivasi kerja dapat berasal dari luar atau dalam diri seseorang. Berbagai macam hal dapat mempengaruhi tingkat motivasi seseorang, seperti kebutuhan, aspirasi, dan keinginan. Setiap orang memiliki tipe yang berbeda-beda. Oleh karena itu, motivasi yang diberikan kepada manajer atau perusahaan harus disesuaikan dengan tipe karyawannya. Berbagai cara dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan motivasi karyawan dengan melakukan komunikasi yang efektif, pemberdayaan karyawan, dan mengenal entrepreneurship. Pada dasarnya, hubungan industrial akan berjalan dengan baik
Apabila ada kesesuaian antara karyawan dan perusahaan seperti pemberian upah, tunjangan kerja, jaminan sosial dan sebagainya. Nah, mungkin sekian materi cukup yang saya dapat sampaikan tentang motivasi, kepemimpinan dan hubungan industrial. Tentunya banyak sekali kekurangan dalam diri pribadi, itu datangnya dari tidak kesengajaan, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin situ saja materi dari saya, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.